Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Syafitri dengan NIM 2406456 dari Program Studi D3 Teknik Listrik, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Pengendali Ruang Kelas dengan Supervisory Control and Data Acquisition berbasis Arduino Uno. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi saat ini telah mendorong penggunaan sistem kontrol dan monitoring yang semakin modern dan otomatis di berbagai bidang, termasuk di lingkungan pendidikan. Dalam penggunaan ruang kelas masih sering ditemukan pemborosan energi listrik akibat kelalaian pengguna, seperti lampu dan kipas angin yang tetap menyala meskipun ruangan sudah tidak digunakan. Kondisi ini tentu dapat meningkatkan konsumsi energi yang tidak diperlukan. Selain itu, aspek keamanan ruang kelas juga perlu diperhatikan, terutama dalam pengendalian akses masuk dan keluar ruangan. Sistem penguncian pintu yang masih dilakukan secara manual memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan monitoring dan pengendalian perangkat elektronik secara terpusat, otomatis, dan real-time. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA yang dipadukan dengan Arduino Uno sebagai pengendali utama sistem. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem kontrol perangkat elektronik berupa lampu, kipas, dan pengunci pintu di ruang kelas secara otomatis. Yang kedua, bagaimana merancang sistem monitoring berbasis SCADA yang sederhana dan mudah diimplementasikan menggunakan Arduino Uno. Agar penelitian lebih terarah, maka diberikan beberapa batasan masalah. Yang pertama, sistem kontrol ruang kelas yang dirancang menggunakan SCADA berbasis Arduino Uno hanya berupa miniatur atau simulasi. Yang kedua, ruang kelas yang digunakan sebagai objek simulasi dibatasi sebanyak 2 ruangan. Yang ketiga, perangkat elektronik yang dikontrol dan dimonitor melalui lampu, kipas angin, dan pengunci pintu. Yang keempat, sistem monitoring dilakukan menggunakan SCADA dengan tampilan interface sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, merancang dan mensimulasikan sistem kontrol ruang kelas menggunakan SCADA berbasis Arduino Uno. Yang kedua, mengembangkan sistem monitoring perangkat elektronik ruang kelas yang dapat diakses secara real-time melalui interface SCADA. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang kelas melalui sistem kontrol dan monitoring berbasis SCADA yang bekerja secara otomatis dan terpusat. Yang kedua, mempermudah pemantauan perangkat elektronik ruang kelas secara real-time sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, mengurangi pemborosan energi listrik melalui sistem pengendalian yang lebih efektif. Yang keempat, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem kontrol berbasis SCADA dan microcontroller. Kajian pustaka. Pada penelitian ini terdapat beberapa teori yang menjadi landasan dalam perancangan sistem. Yang pertama itu ada SCADA atau Supervisor Control and Data Acquisition yang berfungsi sebagai sistem monitoring dan pengendalian secara real-time. Yang kedua, Arduino Uno yang digunakan sebagai microcontroller utama dalam sistem. Yang ketiga, komunikasi UART yang digunakan dalam pertukaran data serial. Yang keempat ada router sebagai media komunikasi jaringan. Yang kelima ada Modbus RTU sebagai protokol komunikasi antara SCADA dan Arduino, serta relay yang berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan beban. Teori-teori ini tersebut Teori-teori tersebut menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi perancangan yang diawali dengan blok diagram. Sistem diawali oleh pengguna yang memberikan perintah melalui SCADA menggunakan
komputer ataupun smartphone. Perintah tersebut dikirimkan melalui jaringan ke Arduino menggunakan protokol komunikasi Modbus RTU. Arduino berfungsi sebagai pusat pengendali yang akan memproses data dan mengaktifkan relay sesuai instruksi yang diterima. Relay tersebut kemudian mengendalikan perangkat elektronik berupa lampu, kipas angin, dan pengunci pintu. Selanjutnya, status perangkat akan dikirim kembali ke SCADA sehingga kondisi perangkat dapat dimonitor secara real-time oleh pengguna. Prinsip kerja. Prinsip kerja alat dimulai ketika pengguna memberikan perintah on atau off melalui SCADA ataupun smartphone. Perintah tersebut dikirim ke Arduino menggunakan protokol Modbus RTU. Setelah menerima data, Arduino memproses perintah dan menentukan perangkat mana yang harus diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian relay akan bekerja sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan lampu, kipas, maupun pengunci pintu. Setelah proses pengendalian selesai, status perangkat dikirim kembali ke sistem SCADA dan ditampilkan pada layar monitoring secara real-time. Dengan mekanisme tersebut, pengguna dapat melakukan monitoring dan pengendalian dari jarak jauh secara lebih mudah dan efisien. Perancangan hardware. Sistem ini menggunakan Arduino Uno sebagai pusat pengendalian yang bertugas menerima data dari sistem SCADA, kemudian memproses data tersebut dan mengirimkan perintah ke perangkat output. Pada gambar dapat dilihat bahwa komputer atau smartphone yang menjalankan aplikasi SCADA terhubung ke jaringan melalui router TP-Link. Router, router, router berfungsi sebagai media komunikasi sehingga pengguna dapat melakukan monitoring dan pengendalian perangkat dari jaringan yang sama. Selanjutnya, komunikasi data antara SCADA dan Arduino menggunakan protokol Modbus RTU. Setelah data diterima, Arduino akan memproses perintah yang diberikan oleh pengguna. Output dari Arduino kemudian diteruskan ke relay 8 channel. Relay tersebut sebagai saklar elektronik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik pada perangkat yang dikendalikan. Perangkat yang dikendalikan pada penelitian ini terdiri dari lampu LED, kipas DC, dan pengunci pintu. Selain itu, sistem ini memperoleh sumber tegangan dari adaptor 12 volt DC yang digunakan untuk mensuplai tegangan eh, untuk komponen-komponen yang membutuhkan tegangan kerja. Perancangan program. Pada penelitian ini, perancangan program dilakukan menggunakan Arduino IDE untuk membuat program pada Arduino Uno, Wither, SCADA sebagai media monitoring dan pengendalian, serta web server yang mendukung akses sistem melalui jaringan. Sistem bekerja menggunakan komunikasi Modbus RTU sehingga data dapat dipertukarkan antara SCADA dan Arduino Uno secara real-time. Berdasarkan flowchart yang berada di kanan, proses diawali dengan start atau sistem dinyalakan, kemudian Arduino melakukan inisialisasi pin input dan output serta komunikasi Modbus RTU agar dapat berkomunikasi dengan SCADA. Setelah proses inisialisasi selesai, Arduino akan masuk ke kondisi menunggu data atau perintah dari SCADA. Apabila terdapat perintah yang diterima, misalnya perintah menyalakan lampu, menghidupkan kipas, atau membuka pengunci pintu, maka Arduino akan memproses data tersebut. Selanjutnya, Arduino akan mengaktifkan atau menonaktifkan relay sesuai dengan perintah yang diterima. Setelah kondisi perangkat berubah, Arduino akan membaca status perangkat dan mengirimkan informasi tersebut kembali ke sistem SCADA. Data status kemudian ditampilkan pada layar monitoring sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi perangkat secara real-time. Proses ini akan terus berulang selama sistem masih aktif.
Selanjutnya, flowchart sistem kendali SCADA. Proses dimulai ketika pengguna membuka tampilan SCADA melalui komputer atau smartphone. Pengguna kemudian memberikan perintah on atau off pada perangkat yang ingin dikendalikan. Perintah tersebut dikirim melalui jaringan menuju Arduino menggunakan komunikasi Modbus (RTU). Arduino menerima dan memproses perintah yang masuk, kemudian mengendalikan relay sesuai instruksi. Relay akan mengaktifkan atau menonaktifkan lampu, kipas, maupun pengunci pintu. Setelah proses pengendalian selesai, Arduino mengirimkan status terbaru perangkat kembali ke SCADA. Status tersebut ditampilkan pada interface monitoring sehingga pengguna dapat melihat kondisi perangkat secara langsung. Apabila pengguna memberikan perintah baru, maka proses akan kembali diulang dari awal sehingga sistem dapat bekerja secara terus-menerus dan real-time. Dengan perancangan program ini, sistem mampu melakukan monitoring dan pengendalian perangkat elektronik ruang kelas secara real-time melalui SCADA berbasis Arduino Uno. Demikian presentasi tugas akhir yang dapat saya sampaikan mengenai rancang bangun pengendali ruang kelas dengan SCADA berbasis Arduino. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu sistem monitoring dan pengendalian ruang kelas yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik serta keamanan ruangan melalui pengoperasian yang terpusat dan real-time. Saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk penyempurnaan penelitian ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.